Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Dunia Pangan ID. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video-video saya. Pada video kali ini saya tidak akan membahas mengenai seputar teknologi pangan, tetapi saya akan membahas mengenai e-learning Unsri. Bahasan saya mengenai bagaimana cara membuat akun di e-learning Unsri. Jadi e-learning ini merupakan pembelajaran yang sekarang banyak dijalani oleh kampus, ya, termasuk kampus Universitas Sriwijaya. Jadi e-learning menjadi pembelajaran alternatif pada saat pandemi COVID-19 karena sebagian besar orang harus bekerja di rumah, belajar di rumah. Terlebih-lebih terkait dengan kebijakan pembelajaran mengenai kampus Merdeka Belajar, maka e-learning juga menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang efektif dan efisien selain kegiatan-kegiatan kampus yang lain. Oke, baik, kita akan mulai bagaimana cara membuat akun di e-learning Unsri ICID. Kita masuk melalui Google Chrome, ya, kebetulan saya yang punya Google Chrome. Boleh juga kita klik Mozilla atau kita boleh klik dengan tulisan E ini, ya, artinya boleh kita gunakan apa saja yang kita punya untuk aplikasi pencarian. Berikutnya kita ketik di sini e-learning Unsri. Nah, maka ada banyak pilihan e-learning yang muncul, maka yang akan kita pilih adalah e-learning dengan domain e-learningunsri.ic.id. Oke. Berikutnya kita klik, ya, kita pilih. Nah, berikutnya kita akan dibawa pada tampilan utama dari e-learning Universitas Sriwijaya. Tampilannya seperti ini dengan lambang Unsri dan ada tulisan e-learning Universitas Sriwijaya. E-learning adalah sebuah sistem untuk melakukan pembelajaran secara daring di Universitas Sriwijaya. Berikutnya kita scroll ke bawah, maka akan kita beri tampilan toga, ya. Nah, pembelajaran yang aktif yang sedang kita lakukan di semester ini ditandai dengan toga yang berwarna biru, ya, yang berwarna biru dengan tulisannya adalah aktif, yaitu semester ganjil 2022-2023. Kemudian ada juga semester genap 2001-2022. Ini adalah semester yang sudah lampau, ya. Nah, sekarang yang sedang berjalan adalah semester ganjil 2022-2023. Kemudian kita klik. Nah, setelah kita klik, kita akan dibawa ke tampilan yang berubah, yaitu di Welcome to e-learning Sriwijaya University. Nah, ini adalah gambar tampilan Unsri dari depan. Ini kantor rektorat, ya. Ini bagian paling depan. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, isinya mengenai beberapa mata kuliah yang sedang dijalani, ya. Ada beberapa mata kuliah. Nah, ini ada beberapa fakultas, ya. Ada fakultas teknik, fakultas pertanian, fakultas kedokteran, fakultas hukum, dan seterusnya. Nah, karena kita akan membuat akun, maka kita kembali ke atas, ya. Kita scroll kembali ke atas. Posisinya adalah di bagian atas, ya. Bagian atas sebelah kanan ada tulisan create new account. Maka kita klik di sini. Oke. Berikutnya setelah kita klik new account, maka akan ada formulir yang harus kita isi. Nah, yang pertama adalah username. Username ini diisi dengan nomor induk mahasiswa, ya. Nomor induk mahasiswa ini akan kalian dapatkan melalui fakultas, ya. Kita isikan sesuai dengan daftar yang kita dapatkan. Nah, berikutnya kita isi kolom password. Nah, ada beberapa aturan mengenai penulisan password. Yang pertama, password minimal harus memuat 8 karakter. Dari 8 karakter ini harus menampilkan minimal 1 huruf besar, ya, 1 huruf besar, kemudian huruf kecil, ya, kemudian harus menampilkan angka, jadi 1 angka, berikutnya karakter non angka dan non huruf. Maksudnya karakter non angka non huruf kita bisa pilih karakter tanda seru boleh, kemudian tanda persen boleh, tanda dolar boleh, kemudian boleh titik 2, boleh lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya boleh.
Yang harus diperhatikan bahwa password yang kita tulis di sini adalah password yang harus kita ingat terus. Karena ini nanti akan kita gunakan pada saat kita login. Jadi sebaiknya pada saat Anda membuat password di sini, ditulis di dalam kertas atau di dalam buku untuk memudahkan kita mengingat. Nah, berikutnya kita masukkan alamat email. Nah, alamat email yang digunakan adalah alamat email dengan domain Unsri. Ya. Jadi alamat email ini akan Anda dapatkan dari tim ICT Fakultas atau dari tim ICT Universitas. Nah, untuk alamat email untuk mahasiswa Unsri terdiri dari NIM, ya, kita biasanya dari NIM, kemudian @student, ya, @student.unsri.ic.id, ya. Jadi NIM @student.ac.id, ya. Nah, sekali lagi ini hanya contoh saja. Untuk alamat email aslinya Anda akan mendapatkan dari tim ICT fakultas masing-masing. Nah, berikutnya kita ketik kembali alamat email yang kita tulis di atas karena harus kita tulis ulang di sini. Nah, berikutnya setelah kita mengisi alamat email adalah menulis first name, ya. First name misalnya adalah Sugito Al-Mukhlis. Maka pada bagian atas adalah Sugito, surname-nya kita isi Al-Mukhlis. Oke. Pertanyaannya bagaimana kalau nama saya hanya terdiri dari satu nama saja, misalnya Sugito saja, ya. Maka pada bagian surname kita isi dengan NIP lagi, ya. Kita isi dengan NIP lagi. Kenapa demikian? Nah, ini untuk menanggulangi ada orang jika namanya sama. Biasanya kalau hanya terdiri dari satu nama, ada kemungkinan sama dengan nama orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa beda antara username, first name, dan surname. Nah, username ini kegunaannya digunakan untuk pengisian kolom awal pada saat Anda login. Jadi pada saat Anda mau login ke Unsri, login ke email ke e-learning Unsri, maka yang diisikan adalah username ini, maka isikan NIP, ya. Kemudian isikan password. Nah, first name dan username, ya, first name dan username ini digunakan, ya, digunakan pada saat Anda melakukan ujian, pengumpulan tugas, dan nama yang akan muncul di akun. Nah, jadi pada saat Anda mengumpulkan tugas akan terdeteksi oleh dosen adalah nama pada first name dan surname. Maka dari itu, pengisian nama first name dan username ini disamakan dengan nama di DPNA. Ya, jadi kalau namanya Sugito Al-Mukhlis di DPNA maka ditulisnya adalah Sugito, kemudian di sini Al-Mukhlis, ya, Al-Mukhlis. Oke. Nah, sekali lagi pengisian first name dan surname ini sesuai dengan DPNA supaya memudahkan dosen pada saat memberikan penilaian pada saat Anda mengumpul tugas atau ujian. Kemudian kita isi city atau town, ya, kita tulis Palembang saja, dan negaranya adalah Indonesia atau country-nya Indonesia. Nah, maka sampai sini pengisian Anda sudah lengkap, ya. Pengisiannya sudah lengkap, maka Anda tinggal klik create new account. Nah, begitu Anda mengklik create new account ini artinya Anda sudah mengirim formulir ini ke tim e-learning, ya. Jadi sekali lagi kita pilih create my new account. Nah, setelah Anda mendapatkan mengirimkan permintaan ke e-learning Unsri ICID, maka Anda tinggal menunggu konfirmasi. Nah, biasanya begitu Anda klik create new account, maka dalam beberapa saat tim e-learning Unsri akan mengirim link pada alamat email yang sudah Anda daftarkan.
Maka tahap selanjutnya setelah Anda mengirim formulir tadi, mengklik create new account, maka selanjutnya kita buka email yang kita daftarkan di email Unsri yang ada student Unsri ACID tadi. Oke. Kita masukkan alamat nama email, kemudian password di sini. Jangan lupa kalau karena ini email maka password yang ditulis di sini adalah password email. Berikutnya setelah kita masuk ya, setelah kita masuk ke email, maka akan ada email balasan dari admin e-learning Unsri ya, atau admin LMS. Nah, berikutnya kita konfirmasi email balasan yang dikirim oleh tim e-learning Unsri. Nah, kita klik. Nah, berikutnya setelah diklik, maka akan ada alamat e-learning yang dikirim oleh tim e-learning Unsri ya. Tampilannya belum tentu begini, tergantung dengan email Bapak Ibu yang digunakan ya, tergantung Anda gunakan email yang mana. Kemudian selanjutnya link yang dikirim itu kita klik ya, kita klik kembali. Nah, maka Anda akan mendapatkan balasan ya, selamat Anda berhasil menjadi anggota e-learning di Unsri ACID ya. Ada juga yang tidak mendapatkan tulisan ini, tergantung settingannya, tetapi intinya begitu Anda sudah mengklik ya, Anda sudah mengklik dari alamat email yang sudah dikirim tadi, linknya, maka Anda akan berhasil login. Nah, ciri-ciri kalau Anda sudah berhasil login, maka nama kita yang kita daftarkan pada surname tadi, first name dan surname, maka akan muncul di bagian atas ini. Nah, atas ini artinya Anda sudah terdaftar sebagai anggota dari e-learning Unsri ACID. Oke, kalau sudah, maka selanjutnya kita tutup kembali ya. Kalau sudah, maka kita tutup kembali. Kita kembali ke aplikasi lagi ya. Kita tutup e-learning yang kita klik dari email, kemudian kita tutup, kemudian kita kembali ke aplikasi e-learning Unsri ya. Nah, berikutnya kita klik lagi semester ganjil. Nah, maka Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini ya. Masukkan NIM yang tadi sudah didaftarkan dan password yang Anda buat. Nah, oke. Maka Anda bisa login ke aplikasi e-learning. Nah, sekali lagi ciri-ciri Anda sudah berhasil menjadi anggota dalam pembelajaran e-learning Unsri ACID, maka akan muncul nama kita di sebelah kanan akun ya. Nah, ini adalah Sugito STP MSI. Nah, demikianlah paparan saya mengenai bagaimana cara mendaftar di akun e-learning. Jadi kalau Anda sudah bisa masuk seperti ini, silakan Anda nikmati proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen Anda. Nah, berikutnya nanti saya juga akan membuat tutorial bagaimana Anda mendaftar ke mata kuliah, kemudian bagaimana Anda mengisi daftar hadir. Oke, demikianlah paparan saya kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.